budaya. Pemirsa Budiwidaya TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha Budiwidaya TV. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tentu tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita ingin kehidupan kita jadi lebih baik. Kita ingin keberadaan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain, baik itu pasangan kita, keluarga maupun tetangga-tetangga kita. Namun kita bingung bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membahas satu persatu. Poin pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah berpikir positif. Bapak Ibu Saudara saudari sedharma yang berbahagia, tanpa kita sadari bahwa sepanjang waktu kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Walaupun kita memiliki segalanya, walaupun keluarga kita utuh, walaupun mungkin ekonomi kita juga bagus, tetapi akan selalu ada aja yang kita khawatirkan, entah itu di masa lalu, masa sekarang, ataupun di masa mendatang. Oleh karena itu, belajar berpikir positif, belajar mengambil makna yang baik dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu baik atau buruk, akan membuat kita lebih berbahagia, akan membuat kita lebih damai. Dan lebih lanjut lagi, Sang Buddha tidak hanya menganjurkan kita untuk berpikir positif, tetapi berpikir realistis. Berpikir realistis adalah memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagaimana adanya. Bukan mau apa maunya ego kita, tetapi mengerti dan menerima dengan bijaksana segala peristiwa, segala yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Dhammapada, syair 36, Sang Buddha bersabda, Sudasam suni punam yata kamani patanam citam rakheta medhawi citam gutam suka waham. Pikiran yang sangat sulit dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Jadi bahagia dan tidaknya, poin penentunya adalah bagaimana kita menjaga dan mengawal pikiran kita agar senantiasa berpikir hal-hal yang positif, agar senantiasa berpikir hal yang realistis, memahami segala sesuatu sebagai mana adanya. Karena memang kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari 8 kondisi duniawi, dualisme dunia. Kadang dipuji, kadang dicela, kadang dibantu, kadang dihiraukan, ya. Jadi dualisme itu yang senantiasa silih berganti kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami hal ini, kita akan senantiasa menerima dengan bijaksana apapun yang terjadi, baik dan buruk di dalam kehidupan kita. Kemudian poin selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah
Jangan hamburkan waktu. Maksudnya di sini adalah kehidupan kita di dunia ini adalah ada batasnya. Tahapan-tahapan usia kita di dunia ini ada batasnya. Usia kita semasa kanak-kanak berlangsung sekian tahun, remaja berlangsung sekian tahun, dewasa berumah tangga berlangsung sekian tahun, hingga pada akhirnya kita akan meninggal. Kalau kita menghamburkan waktu, apalagi di masa muda, masa untuk mencari jati diri, belajar atau bekerja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berfaedah, maka pada saat kita tua, kita akan menyesal. Kita akan memiliki banyak kesulitan yang akan menghampiri kita. Demikian juga pada saat muda, pada saat kita masih bersama orang-orang tercinta, kita tidak menghabiskan atau menjalaninya dengan baik, maka pada saat kita tua, kita akan merana, kita akan terasing bahkan oleh keluarga kita sendiri. Apalagi kita sebagai orang tua nanti, kita memiliki anak, mereka pergi sekolah ke tempat yang jauh, keluar pulau misalnya, maka kita akan sulit bertemu dalam rentang waktu yang cukup lama, bisa setahun, 2 tahun. Maka di situ kita akan merasa bahwa ternyata kita memiliki sesuatu yang berharga, dan namun tidak kita pedulikan, tidak kita hiraukan. Kita hanya sibuk menjalani aktivitas, kita sibuk menjalani rutinitas tanpa mau berhenti sejenak untuk menyadari apa-apa yang kita miliki, menikmati dan mensyukuri apa-apa yang kita miliki. Ada sebuah cerita yang diceritakan Sang Buddha tentang seorang Brahmana yang mempunyai murid. Brahmana ini berkata, "Sungguh pendek kehidupan manusia, para Brahmana. Sungguh terbatas dan singkat kehidupan ini, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pusaran. Hal ini harus dipahami dengan bijaksana. Orang yang melakukan hal yang baik dan menjalani kehidupan yang murni, tak seorang pun yang pernah terlahir dapat lolos dari kematian." Padahal menurut Sang Buddha, pada zaman itu usia rata-rata manusia itu 60.000 tahun. Kita bayangkan, usia rata-rata manusia pada zaman Brahmana ini hidup adalah 60.000 tahun. Usia selama itu bahkan beliau mengucapkan sungguh pendek kehidupan manusia. Usia selama itu loh, kita bayangkan saja. Apalagi usia kita di zaman ini yang bisa dibilang paling mentok 70 tahun, 80 tahun, mungkin 65 tahun ya. Kalau kita sehat, sangat-sangat singkat sekali. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya sebagai mungkin, maka segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita akan berlalu dan kita tidak memiliki bekal banyak karma baik untuk melaju ke kehidupan berikutnya. Jadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berharga, mengisi waktu kita dengan orang-orang yang tercinta. Kemudian yang selanjutnya adalah maafkan orang yang menyakiti Anda. Tak ada gading yang tak retak, jadi tak seorang pun sempurna, termasuk diri kita. Kalau kita tidak sempurna, kenapa kita mengharapkan orang lain untuk sempurna? Dengan memahami kekurangan kita, juga kita bisa jadikan pedoman untuk memaklumi kekurangan-kekurangan orang lain. Memaafkan orang lain itu berarti memberi ruang diri kita untuk hidup tenang dan damai. Kalau kita senantiasa dendam, terus-menerus mengingat apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, maka kehidupan kita akan resah, gelisah,
hari-hari kita tidak akan pernah bahagia, dan otomatis kesehatan kita pun akan terganggu. Jadi memaafkan orang lain itu adalah membawa manfaat untuk menjaga hubungan di masa depan dengan orang tersebut. Yang kedua, untuk menjaga diri kita agar senantiasa sehat, damai, dan bahagia. Sebagaimana yang dikatakan Buddha di dalam Anguttara bab 1 103 dikatakan bahwa orang bijaksana itu memiliki 3 kualitas yang baik. Yang pertama itu adalah melihat kesalahan sebagai kesalahan. Kemudian yang kedua adalah setelah menyadarinya ia memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang lain mengakui kesalahannya, ia memberikan maaf. Jadi inilah 3 poin dari orang yang bijaksana. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan terhadap orang lain, kita introspeksi diri, kita merenung, dan kalau memang itu salah, kita bisa mengakui kesalahan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah setelah kita mengakui bahwa kita melakukan kesalahan, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memperbaiki agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi di waktu mendatang. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang lain melakukan kesalahan, kita membuka ruang di dalam hati kita untuk memaafkan orang lain. Jadi ibarat kita menulis, janganlah menulis di atas batu, tetapi menulislah di atas air. Pada saat kita menulis di atas batu, maka bekasnya akan susah untuk hilang. Namun ketika kita menulis di atas air, maka sekejap tulisan itu akan hilang. Demikian juga pada saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita harus mengikuti pola menulis di atas air. Artinya bahwa kita akan segera melupakan atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak melupakan, tetapi kita memaafkan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma yang berbahagia, poin selanjutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah jujur. Jadi senantiasa menjaga kualitas ini di dalam diri kita, maka kita akan punya rasa bangga, kita akan punya rasa bahagia, karena kejujuran adalah tanda bahwa diri kita bersih. Jadi kalau kita senantiasa jujur, kita akan berkomunikasi, kita akan bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Namun kalau kita tidak jujur, senantiasa melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menipu orang lain, maka hal itu akan membuat batin kita menjadi tidak tenang, akan membuat kehidupan dan hubungan kita dengan orang lain tidak akan bisa berbahagia. Jadi serapat apapun kebohongan itu ditutupi, pada suatu saat akan terbongkar juga. Dan ketika hal itu terbongkar, maka akan merusak segala hubungan, akan merusak segala ikatan, baik dengan keluarga, dengan pasangan, maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama, sebagai umat Buddha, kita senantiasa menjaga kejujuran ini sebagai fondasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan Buddha di dalam Dhammapada 176, Ekang damang ati tasa musawa disa jantuno witina para lokasa nati papam akarian.
Orang yang melanggar salah satu dhamma atau sila keempat, yang selalu berkata bohong, yang tidak memperdulikan dunia mendatang, maka tak ada kejahatan yang tak dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari seterma, maksud dari ayat ini bahwa orang yang tidak jujur, orang yang selalu berkata bohong, itu ada kemungkinan untuk melanggar sila-sila yang lain, ada kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang lain, untuk menutupi kebohongan, untuk menutupi agar ketidakjujurannya tidak diketahui orang. Oleh karena itu, tidak jujur adalah pintu masuk untuk kita melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Untuk selanjutnya adalah selalu bersikap sopan. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tentu kita harus menjaga tutur kata kita. Kita harus menjaga sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua kita, tetangga kita, pasangan kita, anak kita, bos kita, tempat kita bekerja. Kita harus senantiasa mengedepankan rasa sopan, ya. Kalau kita memiliki sikap sopan, maka kita akan menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang damai. Kita tidak akan menderita atau takut karena hawa permusuhan. Kemanapun kita pergi, kita akan menganggap mereka saudara. Kita akan menganggap mereka semua adalah keluarga kita, sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita akan seperti berada di rumah kita sendiri. Tak ada rasa takut, tak ada rasa was-was, karena kita tidak memiliki musuh, karena kita memperlakukan orang lain dengan baik, dan niscaya orang lain pun akan melakukan atau memperlakukan kita dengan baik pula. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Manggala Sutta, memiliki rasa hormat dan rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkah utama. Jadi memiliki rasa hormat terhadap orang lain, kemudian rendah hati, tidak sombong, tidak sok pintar gitu ya, itu akan membuat hati kita menjadi berbahagia, akan membuat kehidupan kita menjadi terberkahi dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah salah satu hal yang akan membawa berkah di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari sedharma yang berbahagia, demikianlah beberapa tips bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik bagian 1. Semoga ada manfaatnya bagi Anda semua. Nanti kita akan melanjut pada bagian 2, karena untuk menyingkat video, jadi kita membaginya menjadi 2 sesi, bagian 1 dan bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk membagikan dan men-share video ini agar membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita, tetapi membawa manfaat bagi orang banyak. Dan bagi Anda yang mau berkonsultasi, silakan menghubungi WA 08123 955 6808. Sekali lagi terima kasih. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sukhihotu, Namo Buddhaya.